7 Oktober itu juga menjadi titik balik bagi dunia, ya, sehingga dunia bisa melihat wajah Islam yang asli, kekejaman Islam yang asli. 7 Oktober itu menjadi titik balik dunia, ya, melihat, membongkar semua kepura-puraan Islam. 7 Oktober ini membalikan, ya, seluruh orang-orang di seluruh dunia yang tadinya mereka takut sama Islam menjadi berani terang-terangan mereka ngelawan Islam. Dari Cina, Jepang, dari timur sampai ke barat, ya, dari timur sampai ke barat terjadi gerakan anti-Islam, dari timur sampai ke barat, dan mereka tidak kejam, mereka tidak bunuh orang Islam. Kalau tadi di Nigeria itu, ya, dibunuh ya orang Kristen, tapi mereka bilang udah, kamu orang Islam kembali kamu ke negaramu aja, kamu pergi aja ke negara Islam, ya. Nggak ada yang dibunuh orang Islamnya, nggak ada yang dibunuh, anti-Islam tapi tidak dibunuh, kamu pulang aja, pulang, kamu pulang, pulang, kamu pergi dari sini. Kalau di Nigeria kan dibunuh itu orang Kristennya, karena memang biadab, ya kan. Tadi sengaja saya sisipkan tadi ya satu berita dari Nigeria. Seluruh dunia diam, bahkan Indonesia diam, bungkam, bangsat, ini kan pemerintahnya, makanya terkutuk negara Indonesia, termasuk gerejanya terkutuk. Bisa lah ya yang sudah jadi co-host, tapi kalau bukan nanti saya baru moderasi. Bu Ellen, Pak Frans sudah jadi co-host ya. Pak Andi udah belum nih? Ini Pak Permesta mana ya? Kok tumben tak masuk nih Permesta ini? Permesta, panggilan. Wah, lagi jualan nih Permesta nih. Lagi narik ini, lagi narik duit ini. Saya yang pertama deh, Ya udah, Pak Andi silakan. hari ini Pak Paul Oktober 7. Ya, jadi saya ngambil kesempatan ini kita harus mengingat apa yang terjadi di Oktober 7. Sesuatu kita harus mengingat the victim ya. Kita harus mengingat kebrutalan orang-orang kadrun, ideologi kadrun, ya pengajaran kadrun kita harus ingat. Ya, kalau untuk kadrun-kadrun yang mendengar mereka harus tahunya malu dengan perbuatan Hamas, perbuatan yang brutal, bengis, macam binatang membunuh sesama manusia, yang tidak bermoral, ideologi setan, kehitaman kehitaman hati mereka, ajaran setan, perbuatan setan. Kebanyakan mereka tidak mau mengakui apa yang terjadi Oktober 7, tapi itu satu kenyataan yang sudah terjadi, perbuatan mereka. Bersamaan juga yang sekarang terjadi yang banyak rame yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria, juga banyak-banyak gereja-gereja juga dibantai. Mereka takut atas ajaran Kristus, mereka takut dengan nyanyian-nyanyian rohani, mereka takut kalau melihat orang-orang Kristen berdoa. Makanya mereka dibantai di gereja, gerejanya dibakar. Jadi nggak ada bedanya apa yang terjadi di Indonesia dengan Boko Haram yang di Nigeria. Ataupun di negara-negara lain. Perbuatan-perbuatan Islam, orang-orang Islam. Dikarenakan ideologinya sama, ideologi setan, pengajaran-pengajaran setan. Mereka takut akan apa yang Yesus ajarkan, cinta kasih. Mereka nggak mengerti apa itu kasih, mereka nggak mengerti apa itu cinta. Hatinya penuh dengan ajaran-ajaran setan. Itu aja tambahan saya hari ini Pak Po. Hari ini Oktober 7, jadi semua orang-orang sehat harus mengingat bahwa
pengajaran-pengajaran dan orang-orang setan ini banyak di sekeliling kita. Kita harus bersiap-siap, jaga diri, siap melawan. Itu aja. Thank you. Oke, bagus ya. Ini ya, kita saksikan ada ulasan Oktober 7 ya, memperingati 7 Oktober ini ya. 7 Oktober itu juga menjadi titik balik bagi dunia, ya, sehingga dunia bisa melihat wajah Islam yang asli, kekejaman Islam yang asli. 7 Oktober itu menjadi titik balik dunia, ya, melihat, membongkar semua kepura-puraan Islam. 7 Oktober ini membalikan ya seluruh orang-orang di seluruh dunia yang tadinya mereka takut sama Islam menjadi berani terang-terangan mereka melawan Islam. Dari Cina, Jepang, dari timur sampai ke barat, ya, dari timur sampai ke barat terjadi gerakan anti-Islam. Dari timur sampai ke barat, dan mereka tidak kejam, mereka tidak bunuh orang Islam. Kalau tadi di Nigeria itu ya dibunuh ya orang Kristen, tapi mereka bilang udah kamu orang Islam kembali kamu ke negaramu aja, kamu pergi aja ke negara Islam, ya. Nggak ada yang dibunuh orang Islamnya, nggak ada yang dibunuh, anti-Islam tapi tidak dibunuh, kamu pulang aja, pulang, kamu pulang, kamu pergi dari sini. Kalau di Nigeria kan dibunuh itu orang Kristennya, karena memang biadab, ya kan. Tadi sengaja saya sisipkan tadi ya satu berita dari Nigeria, seluruh dunia diam, bahkan Indonesia diam, bungkam, bangsat ini kan pemerintahnya, makanya terkutuk negara Indonesia, termasuk gerejanya terkutuk. Gereja di Indonesia itu terkutuk karena bungkam, gereja di Indonesia tidak ada yang berani seperti saya, bungkam semua gereja di Indonesia dengan ketidakadilan, takut. Kenapa tidak berani seperti saya? Karena pendetanya cari makan dari gereja, dari uang, memperkaya diri dengan uang yang nggak kaya saya. Kalau saya justru saya nombokin, justru saya membayar, justru saya nyumbang ke yayasan-yayasan yang kita dirikan ini. Ya, justru saya ikut kasih makan. Tapi kalau gereja-gereja enggak, gereja-gereja itu biadab, terkutuk makanya. Ya tinggalkan gereja-gereja itu. Ya kalau kamu mau ikut terkutuk nggak apa-apa sih. Ya. Tapi itu yang terjadi. 7 Oktober adalah pembalikan. Tahun pembalikan keadaan 7 Oktober itu. Ya, ketika orang mulai membaca Torah. Ya, ketika orang memulai ya membaca Torah dari awal. Tapi ini kesempatan bagi gereja seperti untuk panen di Indonesia yang melihat ya. Tetapi apakah gereja-gereja di Indonesia berani? Ya kita tidak tahu, walau alam. Karena gereja-gereja di Indonesia terkutuk. Terkutuk ya gereja-gereja. Pendetanya kayak Gilbert, makanya lihat Gilbert kan sial terus kan. Seanak-anaknya sial semua kan. Iya kan? Gilbert seanak-anaknya sial terus kan. Gak berhenti-berhenti itu melanda masalah itu kan. Belum apa-apa itu. Ya. Oke, lanjut. Bu Dora, lalu Pak Teddy boleh ya. Pak Teddy, silakan Bu Dora. Ini hanya menambahin aja ya Pak Paul. Ya. Ya, di Eropa, di Amerika, ya sudah memperingati peristiwa 7 Oktober. Bahkan di Austria, Presiden Federal Austria, ya Van der Bellen ya, dengan sudah publish secara publish untuk ikut serta dalam memperingati peristiwa 7 Oktober. Sementara di negeri Konoha, yang disebut Konoha, masih getol menyebar hoax. Jadi saya bikin singkatan perkataan Indonesia itu buat kadrun ya Pak Paul, maupun kadrun ini bukan hanya Islam, termasuk seperti yang kata Pak Paul, pendeta yang ini ya. Indonesia artinya saya panjangkan interaksi dari orang-orang neraka Serikat Islam. Jadi makanya terpuruk di dalam kebodohan dan radikalisme intoleransi. Makanya disebut Indonesia itu bagian yang
radikal, saya sebut Indonesia itu artinya interaksi dari orang-orang neraka Serikat Islam. Itu aja Pak Paul, tambahan dari saya. Oke. Oh, ini ada Bu Ellen, Pak Teddy. Ini Pak Teddy habis standby terus ya. Bu Ellen, silakan. Iya, shalom, Pastor. Shalom. Eh, ini gerakannya aneh juga ya, Pastor ya. Seluruh dunia Ini bisa serempak kan? anti-Islam gitu. Apa Sejak ada yang debat. koordinator, yang ada yang koordinir, atau memang serempak mereka baru melek gitu? Baru melek Bu Ellen. Karena justru 7 Oktober itu cara-caranya dunia membela Hamas itu mereka diem tapi mereka marah di hati mereka. Mereka melihat ketidakadilan dan kemunafikan. Ya, lihat ya, Begitu ya. yang pro Hamas itu orang kiri semua. Orang kulit putih yang pro Hamas itu orang kiri, yang LGBT Di seluruh dunia, di seluruh dunia yang pro maksudnya Hamas. sudah anti-Islam, sudah pada Islam, dipulang-pulangin akhirnya gitu mereka ya. sadar, kurang ajar ini. Akhirnya mereka sadar, Iya, ya. justru nih Pastor di Indonesia itu makin merajalela gitu. Kenapa? Saya lihat ada di sosmed ya, itu mereka ibadah di mall loh. Beberapa kali nih dalam minggu ini ada beritanya gitu di sosmed. Mereka ibadah di mall dan itu yang apa? Yang tadi Pastor bilang boleh menyetubuhi binatang. Itu ada kasus belum lama nih ya, kira-kira 2 minggu kemarin lah gitu. Itu pria ini menyetubuhi kambing dan itu divonis bersalah loh sama hakimnya. Itu gimana tuh, Pastor? Apa hakimnya tidak menjalankan hukum Islamnya atau pura-pura nggak lihat atau bagaimana gitu? Kan di hadisnya ada gitu, tapi di penjara loh orangnya gitu. Justru makanya mereka pengen hukum Islam. Karena kalau belum ada hukum Islam, ya di penjara. Kalau hukum negara yang beradab itu ya di penjara. Berhubungan dengan mayat, berhubungan dengan binatang, berhubungan seks dengan anak kecil harusnya di penjara. Itu hukum Oh negara iya kalau iya iya. beradab. Makanya Islam itu ingin mengembalikan para LGBT ini ingin hukum Islam karena boleh boleh Oh ini ya ya. dituduhin. Nanti kalau udah itu boleh resmi gitu Iya, ya. makanya mereka ingin hukum Islam. Ya tadi kan sudah saya tampilkan kan hukumnya kan boleh Iya kan. iya. Justru mereka ingin hukum Islam LGBT ini karena udah bosan sama dubur, Oh, ya kan? oke oke. Nah, mereka mau yang lebih berfantasi, yang lebih itu high, yang next level, fantasi yang aduh yang najis, yang next level, kenajisan yang next level, Sodom dan Oke. Gomora, ya kan? Satu satu lagi nih, Pastor. Hmm. Kan katanya Gaza sudah hancur ya, tapi ternyata ada tuh sebagian penduduk Gaza lagi minum-minum di barnya. Berarti masih ada bangunan-bangunan ya, Dok? Gitu. Belum hancur semua Iya, berarti. masih, masih. Masih Makanya, ada kan? makanya mau dihancurin semua kan satu-satu kan, Oh, oh. ya kan? Oke. Atau itu video Oke. lama juga bisa. Tapi memang kan yang hancur kan bukan seluruh kota-kota di Gaza kan, tapi beberapa kayak kalau Gaza Utara, Gaza sama Gaza City kan sudah hancur kan, North Gaza sama Gaza City. Tapi sebagian kota di Rafah tadi kan enggak semuanya hancur kan. Ya, itu Juni. Hmm. Ada yang posting ulang lagi Juni tahun Ya, ini. kalau kalau Juni berarti kan belum, karena kan yang ini kan dihancurkan rata kan satu-satu gedungnya dihancurkan. Mulai mulai 1 bulan yang lalu kan, yang ultimatum siapapun yang tidak meninggalkan kota Gaza, tidak pergi ke Rafah, maka akan dianggap teroris. Yang tidak mau meninggalkan Gaza, Gaza City sama North Gaza itu loh. Jadi mereka semua diminta pergi ke Rafah semua. Itu Terus maksudnya. ditampungnya di mana, Pastor? Di Di Rafah. Rafah. Iya. Oh, Tapi kan sama Hamasnya kan ditembakin kan, nggak boleh keluar dari Gaza City kan. iya. Iya kasihan. Makanya sebetulnya ya salahnya mereka sendiri, salahnya orang Gaza sendiri. Lalu kemunafikan itu kemudian ini kan disebarkan ke seluruh dunia kan. Ya Itulah. seperti pemain sinetron didandanin seperti orang menderita. Betul.
Betul, ya dan mereka ya senang-senang aja kan, yang penting dikasih makan. Iya, padahal biasa aja mereka gitu. Mm-mm. Kan serem, coba Oke. mana? Terus nggak serem gimana tuh, coba ngeri loh, ya kan? Iya. Jadi Dapat pembohongan publik itu. pembohongan Itu aja Pak publik. Sur. Pembohongan publik yang terjadi ini sekarang adalah post truth itu. Sebenarnya Dahlan Iskan kan sudah kasih kode kan, post truth itu kan. Iya, Sebuah pengajaran dari Dahlan Iskan, post truth itu kan, ngeri kan? iya memang sih. Sebelum Dahlan Iskan ngomong post truth, beberapa tahun yang lalu kita udah bicara tentang post truth ya. Silakan Pak Teddy. Iya, terima kasih Pak Sur. Ya. Ada Muhammad S.A.W. bilang. Silakan mikrofonnya Pak Teddy. Mikrofonnya mati Pak Teddy, ketutup itu. Ya, shalom, shalom. Shalom, shalom. Ya, shalom. Ya, ya. Nabi